adik-adik, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan ibadah hari Minggu pelayanan anak. Namun sebelum ibadah mulai, adik-adik harus sudah mandi, sudah berpakaian rapi, sediakan Alkitab dan persembahannya ya adik-adik. Bila sudah siap semuanya, adik-adik dipersilakan untuk saat teduh terlebih dahulu. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah, adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup mata, dan tunduk kepala. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena pada hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan Tuhan untuk beribadah, memuji, dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, berkatilah ibadah kami pada hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan Yesus, terima kasih, dengarkanlah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita ingin membaca Mazmur. Persiapkan Alkitabnya. Kita buka Mazmur 132 ayat 11 sampai ayat 18. Kalimat yang tercetak keluar akan dibacakan oleh kakak, dan kalimat yang tercetak ke dalam akan dibacakan oleh adik-adik. Dimulai dari kakak ya. Mazmur 132 ayat 11 sampai 18. Tuhan telah menyatakan sumpah setia pada Daud. Seorang anak kandungmu, jika anak-anakmu berpegang pada perjanjianku,
maka anak-anak mereka selama-lamanya. Sebab Tuhan telah memilih Sion, inilah tempat perhentianku selama-lamanya. Perbekalannya akan kuberkati dengan limpahnya. Imam-imamnya akan kukenakan pakaian keselamatan. Di sanalah aku akan menumbuhkan sebuah tanduk bagi Daud, musuh-musuhnya akan kukenakan pakaian penuh malu. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, kita akan masuk ke dalam pelayanan firman. Adik-adik sudah siap belum untuk mendengarkan firman Tuhan? Namun, kita akan berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami supaya kami dapat mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, siapin Alkitabnya. Pembacaan kita hari ini terambil dari Kejadian 31 ayat 43 sampai 50. Kejadian 31 ayat 43 sampai 50. Yang berjudul Perjanjian antara Yakub dan Laban. Lalu Laban menjawab Yakub, "Perempuan-perempuan ini anakku dan anak-anak laki-laki ini cucuku dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi, apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anak ini atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian ini, aku dan engkau, supaya ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau." Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, "Kumpulkanlah batu." Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan, lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Goleb. Lalu kata Laban, "Timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau." Itulah sebabnya timbunan ini dinamainya Goleb dan juga Mispa, sebab katanya, "Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan." Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita dari Bapak Laban dan Bapak Yakub. Bapak Laban adalah ayah dari istri Bapak Yakub. Bapak Laban meminta Bapak Yakub untuk menjaga dan melindungi anak-anaknya, karena Bapak Laban sangat mengasihi anak-anaknya dan juga 12 cucunya.
sehingga ia tidak mau Bapak Yakub menyakiti anak-anak dari Bapak Laban. Karena itu, karena Yakub mengasihi anak-anak Bapak Laban, Lea dan Rahel, maka Yakub menyanggupi menyanggupi permintaan Bapak Laban untuk menjaga anak-anak dari Bapak Laban. Nah, adik-adik, Bapak Laban menghargai Bapak Yakub. Bapak Yakub juga menghargai Bapak Laban. Karena itu, Yakub dan Laban kemudian mendirikan tugu dan tumpukan batu sebagai tanda perjanjian mereka bahwa mereka mau menjaga anak-anak mereka. Nah, dari perjanjian itu Bapak Laban menamai Yegar Sahaduta, sedangkan Bapak Yakub menamainya Gilead dan Mizpah, karena perjanjian mereka disaksikan oleh Tuhan sehingga mereka tidak boleh melanggarnya. Lalu Bapak Yakub dan keluarga hidup bahagia dan juga diberkati Tuhan. Nah, adik-adik, kalau kita sudah berbuat janji, maka kita tidak boleh melanggarnya, seperti Bapak Yakub dan juga Bapak Laban. Mereka melakukan perjanjian dan mereka juga menghargai perjanjian mereka. Dan mereka tidak boleh melanggar perjanjian itu. Nah, adik-adik, kita hari ini belajar tentang menepati janji, atau kita belajar adik-adik untuk menepati janji dengan baik. Nah, misalnya di rumah adik-adik berjanji kepada orang tua untuk makan sayur dan buah. Nah, adik-adik kalau sudah berjanji sama mama papa harus ditepatinya, tidak boleh melanggarnya. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar dari Bapak Laban dan juga Bapak Yakub tentang menepati janji. Kalau adik-adik sudah berbuat janji, adik-adik harus menepatinya ya. Nah, demikian firman dari kakak. Kiranya kita belajar dari Bapak Laban dan Bapak Yakub untuk menepati janji. Nah, adik-adik, untuk aktivitas hari ini, adik-adik kakak ajak untuk membuat suatu janji boleh kepada mama, boleh kepada papa atau kakak. Nah, caranya adik-adik nanti cetak seperti ini ya, setanda peace. Nah, dicetak di kertas aja. Nah, seperti ini. Nah, nanti adik-adik tulis. Kalau kakak di sini tulisnya aku mau rajin belajar. Kalau adik-adik apa? Terserah adik-adik mau janji misalnya sama mama papa, aku mau bangun pagi tepat waktu, atau aku mau makan sendiri. Nah, ya, seperti itu. Sekian. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam jaya bakal bersekutu dengan Tuhan. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa ya. Lipat tangannya, tutup mata, dan tunduk kepala. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami telah mendengar firman-Mu yang mengajarkan kami untuk menepati janji.
Tuhan, kami berdoa untuk adik-adik layan Tuhan, berikan mereka kesehatan, berikan mereka kepintaran juga Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua adik layan Tuhan, berikan mereka berkat, sukacita, dan juga kesehatan yang baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk negara kami, negara Indonesia Tuhan. Mampukan negara kami untuk melewati masa pandemi ini dengan baik. Berkati Bapak Presiden, berkati para dokter, dan para medis lainnya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami, gereja GPIB Cipecang Tuhan, berikan berkat dan juga sukacita dalam pelayanan kami Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk kegiatan kami 1 minggu ke depan, biarlah Tuhan yang menjaga dan melindungi kami. Tuhan, inilah doa kami, biarlah doa ini Engkau sempurnakan dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa persembahan. Lipat tangannya, tutup mata, dan tunduk kepala. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah menyertai kami hingga sampai pada saat ini Tuhan. Dan saat ini juga kami sudah memberikan persembahan. Berkatilah persembahan ini ya Tuhan. Kiranya persembahan ini dapat digunakan untuk memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Dengarkanlah doa kami. Hanya di dalam nama-Mu, Sang Juru Selamat yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, ibadah pada hari Minggu kita pada hari ini sudah selesai. Namun sebelum kita mengakhirinya, mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup mata, dan tunduk kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena pada hari ini Engkau sudah menyertai ibadah kami pada hari ini. Dan sebentar Tuhan, kami akan melakukan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Engkau selalu menyertai dan melindungi kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu, Sang Juru Selamat yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, terima kasih sudah mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak pada hari ini. Tetap jaga kesehatan dan selalu berdoa ya adik-adik. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.